Bab 847. Kontrak bermasalah. Saat menerima berita ini, Jerry yang telah meninggalkan hotel Kotayan. Di lantai atas sebuah gedung perkantoran bergaya Kyushu di Kotayan. Di dalam sebuah kantor, Jerry yang berdiri di depan jendela besar dengan Robin Luo di belakangnya, sedang melaporkan kabar bahwa Tony Liu tewas di kuburan massal. Setelah Robin Luo selesai melaporkan, "Komisaris, apakah menurutmu kabar Tony Liu dibunuh seperti rumor yang diberitakan bahwa Jody Bai yang melakukannya?" Tanya dia bingung. Jerry yang menggelengkan kepala dengan ekspresi serius, "Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Apakah Tony Liu bagian dari keluarga Sue? Belum ada keputusan yang pasti. Meskipun dia benar-benar pengikut keluarga Sue, mengapa dia menargetkan kita? Selain itu, Jody Bai juga bukan orang biasa. Sebagai anggota keluarga kerajaan, dia ramah dan rendah hati, tanpa sikap sombong. Ini saja sudah cukup mencurigakan. Aku punya firasat Jody Bai datang tanpa diundang, bahkan memberikan hadiah sebesar 10 miliar dan kemudian secara terbuka membawa Tony Liu pergi. Semuanya terasa aneh." Setelah mendengar perkataan Jerry Yang, Robin Luo juga merenung. Mungkinkah Tony Liu adalah pengikut Martin Sue? Tiba-tiba Robin Luo berkata, "Martin Sue selalu mencoba memaksamu dengan cara yang kotor, tetapi gagal dan kemudian dia dipanggil kembali oleh keluarga Sue. Orang ini bahkan bisa membunuh saudara tirinya sendiri, itu menunjukkan betapa kejamnya dia. Kupikir, kali ini dia dipanggil kembali oleh keluarga Sue dengan biaya besar. Lalu dia mengatur Tony Liu untuk menargetkanmu secara diam-diam." Setelah mendengar perkataan Robin Luo, Jerry yang semakin bingung. Dia memiliki perasaan bahwa Tony Liu adalah sosok kunci utama, tetapi dia tidak bisa memahami mengapa seseorang yang bukan anggota utama keluarga kerajaan bisa menjadi bagian dari permainan yang begitu besar. Ada kemungkinan seperti itu. Jerry yang berkata, "Keluarga Sue mengirim seseorang untuk memberitahu kami bahwa orang-orang dari keluarga Sue akan mundur dari persaingan di Kotayan dan bahkan memberikan Xinchao Group senilai lebih dari 50 miliar sebagai kompensasi kepada kami secara cuma-cuma. Menurut logika, keluarga Sue tidak seharusnya mengatur Tony Liu yang tidak berguna untuk menyerangku. Adapun Jody Bai berpura-pura baik, tetapi tidak mengungkapkan niat sebenarnya bahkan menyerang Tony Liu. Sepertinya tidak perlu menargetkan kami. Ini terlihat seperti Tony Liu merupakan bidak yang diatur oleh Jody Bai, bukan?" Robin Luo terkejut dan menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin, kan? Tony Liu sudah bergabung dengan grup Xinchao selama bertahun-tahun dan berhasil berkembang sampai sekarang dan itu tidak aneh. Bagaimana mungkin keluarga kerajaan Bai mengatur figur kecil seperti ini masuk ke grup Xinchao?" Jerry yang menatap Robin Luo dan berkata, "Bagaimana kalau dulu, Tony Liu hanya diatur sebagai seorang bidak untuk masuk ke grup Xinchao?" Robin Luo terkejut, "Jika memang begitu, itu berarti keluarga kerajaan Bai ingin melalui orang ini, Tony Liu, untuk mendapatkan akses ke lebih banyak rahasia keluarga kerajaan Sue. Lebih tepatnya, mungkin Jody Bai, dia yang mengatur Tony Liu untuk masuk ke grup Xinchao." Jerry yang tiba-tiba serius, "Jika itu benar, maka Jody Bai ini sungguh sangat licik. Dia bahkan tidak melewatkan bidak yang begitu kecil. Mungkinkah itu berarti telah mengatur bidak yang lebih besar di keluarga kerajaan Sue?" Robin Luo juga merasa takut. Jody Bai adalah keturunan dari Raja Bai dengan posisi yang tinggi dan berpengaruh, sementara grup Xinchao hanyalah bisnis keluarga kerajaan Sue di Kotayan, baginya itu hanyalah mainan. Meskipun begitu, Jody Bai masih mengatur Tony Liu, betapa berhati-hatinya itu. "Tentu saja, ini semua hanya perkiraan kita. Apa yang sebenarnya terjadi bukanlah masalah bagiku," ujar Jerry yang santai, lalu dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan tugas yang aku berikan kepadamu? Bagaimana perkembangannya?" "Jangan khawatir komisaris, semuanya telah diatur dengan baik. Markas grup Yanchen sudah dipindahkan ke kota Kyushu. Sedangkan markas lama grup Yanchen, sekarang sudah kosong dan tidak berpenghuni." Robin Luo tersenyum percaya diri, "Bukan hanya itu, grup Yanchen sekarang memiliki hutang sebesar 100 miliar. Lebih tepatnya, seharusnya disebut sebagai grup Yancheng.
Walaupun hanya berbeda satu huruf antara Chen dan Cheng, keduanya adalah perusahaan yang sepenuhnya terpisah. Sebelumnya, Jerry yang menandatangani kontrak pengalihan saham dan pada kenyataannya perusahaan yang tercantum dalam kontrak tersebut adalah Yan Cheng Group. Dalam situasi tersebut, Cinta Guan sangat percaya diri dan merasa dia mengendalikan segalanya, sehingga Jerry yang tidak punya pilihan selain berkompromi. Kecuali jika dia memeriksa kontrak secara cermat, membaca setiap kata secara seksama, sulit untuk menemukan kesalahan penulisan nama perusahaan. Grup Yan Cheng sebenarnya adalah perusahaan yang didaftarkan oleh Jerry yang sebagai langkah untuk menghindari spekulan yang ingin memanfaatkan popularitas grup Yan Cheng. Namun, ternyata perusahaan tersebut memiliki kegunaan yang besar. Kemarin, Jerry yang merasa tidak tenang dan mengatur Yu Miqin menggunakan nama grup Yan Cheng untuk mengajukan pinjaman senilai 100 miliar dengan seluruh dana mengalir ke grup Yan Cheng. Meskipun kota Kyushu belum sepenuhnya selesai dibangun, beberapa bangunan sudah selesai dibangun. Jerry yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memindahkan grup Yan Cheng ke kota Kyushu. Adapun gedung grup Yan Cheng sebelumnya, yang sekarang secara tepat disebut sebagai grup Yan Cheng merupakan perusahaan baru yang memiliki utang senilai 100 miliar. Dengan kata lain, sejak Cinta Guan tanda tangan, dia telah memikul utang senilai 100 miliar. Komisaris, dengan pinjaman 100 miliar dari grup Yan Cheng, proyek kota Kyushu pasti akan berjalan lebih cepat. Ujar Robin Luo dengan bersemangat. Jerry yang tersenyum, dengan begitu, kamu tidak perlu bekerja dua kali. Robin Luo telah bekerja keras di proyek kota Kyushu dan bahkan tinggal di kantor proyek untuk memastikan keselamatan produksi. Sekarang dengan markas besar grup Yan Cheng pindah ke sana, pekerjaan Robin Luo menjadi lebih nyaman. Sementara itu, di sebuah villa mewah yang berdiri sendiri, Cinta Guan dan ayahnya, Winata Guan, berada di sana. Wajah Cinta Guan tampak sangat tidak senang dan menggertakkan gigi. Tidak terpikirkan olehku orang brengsek itu lebih suka menyerahkan grup Yan Cheng kepadaku daripada mengambil tindakan. Pada saat itu, jika dia berani menyakitiku, master yang diatur oleh kakek memiliki alasan untuk membunuhnya. Winata Guan tidak terlalu marah, malah ia tersenyum. Ada banyak kesempatan untuk membunuhnya, tetapi mendapatkan grup Yan Cheng dengan hampir triliunan, bukankah itu hal yang menggembirakan? Oh ya, kakekmu belum mengetahui tentang ini. Aku akan memberitahunya sekarang. Dia pasti sangat senang dan mungkin memberikanmu tugas yang lebih penting. Wajah Cinta Guan menjadi jauh lebih baik setelah mendengar itu dan dia tersenyum dengan bangga. Kakek sudah sangat memperhatikanku. Jika dia semakin memperhatikanku, mungkin posisiku di keluarga kerajaan Guan akan melebihi ayahmu. Hahaha. Winata Guan tertawa terbahak-bahak, tidak ada anjing yang dilahirkan dari harimau. Pantas saja kamu menjadi putriku. Kamu berhasil melampaui posisiku di keluarga kerajaan Guan. Aku merasa senang. Nona Guan, ada masalah dengan kontrak. Tepat pada saat itu, seorang pengacara parubaya dengan kacamata berbingkai emas bergegas masuk dengan wajah penuh kepanikan. Masalah dengan kontrak. Senyum di wajah Gisela Guan langsung kaku dan dia merasa sedikit panik tanpa alasan yang jelas. Bersambung.